Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir, hanya memframing situasi dimaksudkan, tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi. Dan orang yang tafsirkan itu masih hidup, masih ada. Dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya, tiba-tiba kemudian muncul orang-orang tertentu memberikan framing, lalu menafsirkan dan menghukumi. Dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan mesti hati-hati. Saya pernah meminta pendapat kepada Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum pertandingan silat. Karena apa? Saya kagum kepada Ustadz Adi. Saya penggemar Ustadz Adi Hidayat. Saya pecinta UAS. Saya pecinta Habib Rizik Syihab dulu. Video kontroversial antara Ustadz Adi Hidayat dengan Heri Pras semakin memanas, di mana dua orang tersebut saling beradu argumentasi di media sosialnya masing-masing. Mari kita simak videonya. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Jika kalian melihat di antara video Heri Pras, ada satu saja pernyataan saya yang menyebutkan Heri Pras berfatwa hukum musik haram. Kalau kalian menjumpai video saya yang seperti itu, saya akui jempol. Karena di antara video saya tidak pernah berfatwa. Saya berhujjah kepada fatwa asatid. Mengenai hukum maulid, saya tidak pernah menfatwakan maulid itu bid'ah, maulid itu sesat dan lain sebagainya. No. Tapi saya berhujjah kepada fatwa Tarjih Muhammadiyah. Saya berhujjah kepada pendapatnya Ustadz Mujiman mengenai hukum maulid. Hukum musik, saya juga berhujjah kepada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang ada sekarang. Heri Pras tidak pernah berfatwa sendiri. Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Oh, orang yang kuliah engineering, jangan belajar agama, nanti sesat. Orang yang nguli, oh jangan belajar agama, belajar nguli saja kalian. Gak perlu belajar agama. Karena apa? Nanti sesat dan menyesatkan. Allah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, semua sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, belajar menerapkan ajaran-ajaran syariat di dalam hidupnya kepada Nabi Muhammad. Apakah ditanya dulu sama Nabi Muhammad, apa latar belakang kalian? Oh, kalian tukang jagal sapi. Sana belajar jagal saja, belajar motong yang benar. Gak perlu belajar agama. Gak perlu menyebarkan satu ayat dariku. Pernah gak Nabi Muhammad menyampaikan, oh kamu cuma pengembala domba, oh kamu cuma tukang gulat, kamu hanya sebagai seorang komandan perang, kamu prajurit perang. Gak perlu kalian menyampaikan satu ayat dariku. Gak perlu, jangan. Bahaya, hati-hati, sesat. Gak pernah Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu. Baru di era sekarang butuh ijazah. Makanya kemarin skripsinya Ustadz Muflisa Fitrah sampai dipaparkan ini loh. Orang yang mencoba mengkoreksi Ustadz Adi Hidayat yang sangat luar biasa, ternyata hanya lulusan engineering. Cuma dia tidak ngomong seperti itu. Sampai bawa-bawa bapaknya, teman-teman. Saya kagum kepada Anda Ustadz dulu itu. Tapi sekarang saya mental. Karena ternyata Anda mengagumi orang-orang sufi. Dan apa outputnya? Seperti sekarang. Menjelaskan Allah di mana? Oh, silang pendapat. Yang satu menjelaskan pendapat dari Asy'ariyah, bukan Abul Hasan Asy'ari ya, karena Abul Hasan Asy'ari sudah taubat dari pemahaman Mu'tazilahnya, sehingga apa itu hanya dipakai oleh orang-orang sekarang. Bahwa Allah itu bukan istawa tapi istaula. Gak salah memang menguasai. Tapi kalau tidak mau terima Allah di atas, Allah di mana-mana, oh tambah ini lagi. Lalu di kesempatan yang sama dia juga menyatakan mengutip pendapat dari Imam Malik bahwa Allah istiwa di atas, lalu ilmunya ada di dunia, ada di alam semesta. Meyakini seperti itu. Kan ini namanya membingungkan umat. Kalau saya pribadi memang benar persatuan itu lebih penting, tapi akidah juga jauh lebih penting. Kalau kita meyakini dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi wali-wali kutub, wali-wali majdub juga dipercaya, bahaya, parah. Ternyata orang yang saya kagumi dulu fahamnya juga seperti ini. Makanya saya agak kecewa, teman-teman. Saya juga tidak mau memikirkan ini secara berlebihan. Karena saya sudah tahu pemahaman Ustadz Adi di kemana. Dia ini anaknya seorang ustadz dari NU katanya. Dan dia sengaja dimasukkan ke Muhammadiyah untuk menyebarkan faham-faham NU di tengah-tengah Muhammadiyah. Dia sendiri yang mengaku. Padahal Muhammadiyah dulu di dalam menjelaskan di mana Allah, jelas teman-teman. Menyikapi bid'ah, jelas juga. Tapi ketika beliau ada di situ, ya mungkin ingin menyatukan. Ya persatuan memang penting, tapi kebenaran wajib untuk ditegakkan. Apa itu kebenaran? Apa yang benar kita nyatakan benar, apa yang tidak benar ya kita nyatakan tidak benar. Apalagi di perkara bid'ah ini. Ya, karena rata-rata orang yang mengerjakan bid'ah pasti mereka penganut faham sufi. Dan Ustadz Adi, saya lihat juga begitu. Meskipun dia tidak mendeklarasikan secara langsung kalau dirinya sufi, tapi melalui pembelaan-pembelaannya kepada tokoh-tokoh sufi sudah jelas di situ. Sekarang tinggal kalian sendiri yang menilai. Paginya bersilat-silat katanya, malamnya berfatwa. Saya tidak pernah berfatwa. Saya hanya mengutip fatwa
atau berhujjah kepada fatwa orang-orang terdahulu. Harry Pras tidak pernah berfatwa. Ingat itu. Baik, itu tadi cuplikan video dari Harry Pras. Mari kita lanjut membedah video daripada Ustadz Adi Hidayat. Simak terus videonya sampai selesai. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila." Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang sangat penting lewat ayat ini dengan mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Ada segelintir masyarakat yang memiliki satu aktivitas yang kontroversial. Dia suka membuat satu konten, dia suka memframing keadaan, tak peduli baik keadaan itu amnu awil khauf, keadaan yang sedang nyaman atau keadaan yang sedang menggelisahkan, yang penting punya konten. Ya, dan ketika mereka mendapati konten itu, wa idza ja'ahum amrun, ya apabila mereka mendapati peluang itu minal amni awil khauf, baik itu keadaan yang tenang-tenang saja atau sedang menggelisahkan, adza'u bih, mereka segera memframing itu untuk di broadcast. Ya, adza'u itu dari kata adza'a, akarnya dari kata idza'ah. Ya, idza'ah sekarang diterjemahkan dengan broadcast, ya, atau juga bikin ya upload, ditampilkan bentuk konten dan sebagainya. Kalau dulu bentuknya melalui syair-syair, kalau dulu bentuknya melalui publikasi-publikasi secara manual. Nah, dikembalikan. Lalu Allah memberikan satu pelajaran penting, pedoman bagi umat Islam yang memiliki iman dalam jiwanya. Nah, pedoman pertama, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sekiranya akan lebih bijak bila berita yang didengar itu, berita yang didapatkan itu, jadi ada orang bikin konten, publikasikan, bikin framing, orang-orang beriman itu tipikalnya tidak langsung menerima begitu saja, dia cek dulu. Akan lebih bijak, kata Allah, sekiranya itu dikembalikan kepada sumber informasi utamanya. Karena tadi kisahnya tentang Rasul, coba cek ke Rasul, benar nggak berita itu? Atau wa ila al-ulil amri, ya, atau kepada yang punya otoritas. Yang punya otoritas di sini, ya kalau kita sekarang yang mengatur jalur informasinya, dicek urutannya kemana, dicek ini sumbernya dari mana, dicek ini frekuensinya apa, dicek urutan-urutannya kemana. Nah, sehingga ketemu secara keseluruhan, tersimpulkan dengan baik, oh paham maksudnya apa, oh ini secara konteksnya seperti ini, oh ternyata tidak seperti yang disampaikan, sehingga kesimpulan itu bisa diambil dengan sempurna dan baik. Nah, di bagian terakhir, ini ada sesuatu yang sangat penting untuk kita garis bawahi ketika Allah mengatakan walaula fadlullahi wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaan yang Allah berikan pada insan yang beriman, tentu provokasi yang ditampilkan oleh orang-orang yang terjebak godaan setan ini, bahkan di situ setan ditempatkan sebagai objek. Ya, jadi orang-orang yang seringkali memframing, seringkali membuat konten-konten dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, hanya untuk keramaian, hanya untuk mendapatkan perhatian, kontroversi dan sebagainya, itu disifati oleh Al-Quran dengan sifat yang sangat tegas. Ya, perilaku yang menyimpang yang selayaknya tidak dilakukan kecuali oleh setan. Nah, ini jadi persoalan. Ya, kemudian illa qalila, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman yang paham, oh ini persoalan ini tidak penting, oh ini persoalan ini tidak benar. Jadi ada segelintir orang yang Allah tanamkan pada jiwa mereka yang tidak peduli dengan hal-hal yang demikian. Allah tanamkan pada diri mereka, paham, oh ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik untuk diikuti, dan sebagainya. Nah, namun, penting untuk kita ketahui bahwa dalam beberapa kaidah yang mengiringi penafsiran ayat-ayat Al-Quran, ada satu bagian yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, bahwa jika terjadi satu peristiwa, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, maka ini berpotensi peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan substansi yang serupa, dengan cara yang berbeda. Caranya tidak sama, waktunya tak serupa, tempatnya bisa berbeda, perangkatnya tidak sama, tapi substansinya serupa, yaitu ada framing yang tidak baik, ditujukan dengan cara yang tidak benar, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang kontroversial. Entah niat kembali kepada pemiliknya dan pembuatnya masing-masing. Apakah dunia, apakah perhatian. Nah, dalam konteks kekinian, perangkatnya bisa berubah. Media sosial, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa macam-macam. Tujuannya kembali kepada pembuatnya masing-masing. Tapi prinsipnya ada sesuatu yang serupa.
seneng banget kalau ada konten-konten tertentu yang kira-kira bisa jadi kontroversi. Ya, seneng banget memframing sesuatu yang kira-kira menjadi perdebatan, jadi rame. Tujuannya kembali ke masing-masing. Wallahu alam, apakah subscriber, apakah AdSense, apakah nambah peminatnya, apakah macam-macam, apakah pemenuhan nafsu dan sebagainya. Tapi poin yang penting disampaikan di sini, insan beriman itu akan punya prinsip dalam dirinya. Dia punya dua hal. Yang pertama, dia akan selalu mencoba meng-cross-check kebenaran. Apa yang terjadi? Dia kembalikan kepada sumbernya. Dia cek apa konteksnya. Dia lihat apakah ini benar atau tidak. Kemudian yang kedua, dia selalu megang prinsip ya kebenaran di atas segalanya dengan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hal-hal yang sudah dia ketahui, oh ini orang yang cuma cari kontroversi, cari keramaian, sehingga pada yang demikian itu dia menganggap berita-berita yang sampai pada yang demikian tidak penting. Mengabaikan, ya tidak dianggap, tidak dipedulikan karena telah diketahui yang ini hanya butuh kontroversi, ini butuh keramaian saja, sehingga yang seperti itu dalam Al-Quran itu diarahkan untuk diabaikan, tidak dipedulikan. Menurut Ustadz Adi Hidayat tadi bahwasanya hal-hal yang seperti itu seperti framing, menafsirkan hal-hal yang memang dia juga tidak tahu, Al-Quran mengarahkan bahwasanya hal tersebut seharusnya diabaikan saja. Karena memang Harry Pras bukan bandingan daripada Ustadz Adi Hidayat. Harry Pras bukan hanya jago dalam bersilat, namun juga pandai bersilat lidah. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keimanan, serta rizki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.